Lars kembali dari kantornya pukul 10 malam. Bisa dibilang hari ini dia lembur karena banyak pekerjaan yang harus dia urusi. Lampu rumahnya sudah mati dan Lars mengira jika istrinya itu telah tertidur. Namun saat membuka pintu kamarnya, Lars dikejutkan dengan istrinya yang berlari untuk menyambutnya dengan pelukan. Astaga, gumam Lars seraya membawa tubuh istrinya itu untuk dia gendong karena kaki gadis itu sudah melingkar sempurna di pinggangnya beserta dengan tangan yang mengalung di leher Lars. Untung aku sigap menangkap kamu, Ta. Kenapa belum tidur? Aku kira kamu sudah tidur tadi, ujar Lars seraya berjalan dengan Lita yang berada di dalam gendongannya. Aku menunggu Mas pulang. Lita menjawab dengan cengiran khasnya. Hari ini Mas pulang lebih larut dari biasanya. Padahal aku dan Mama sudah memasak makanan kesukaan Mas untuk makan malam bersama. Pekerjaan hari ini sangat banyak ya sampai-sampai Mas lembur begini. Lita bertanya dengan menatap suaminya itu. Maaf sayang, hari ini kantor benar-benar sibuk. Aku memantau langsung model yang akan dipilih oleh Alastair. Kamu ingat dia kan? Dia yang sempat mau menjadikan kamu sebagai model brand ambasadornya. Aku ingat, tapi sepertinya sekarang kamu yang melupakan sesuatu, Mas. Aku lupa apa? Kurasa aku tidak melupakan apapun, gumam Lars dengan kerut di dahinya yang sontak membuat Lita mendengus kesal. Ih, tuh kan lupa. Biasanya Mas Lars kalau pulang kerja itu selalu cium aku. Ini enggak, nyebelin banget sih, ujar Lita kesal seraya menyenderkan kepalanya di dada Lars. Mendengar itu, Lars lantas terkekeh. Dia benar-benar lupa karena sebelumnya dia mengira jika Lita sudah tidur, makanya dia sangat terkejut saat tahu jika Lita belum tidur sampai-sampai dia lupa melakukan kebiasaannya ketika pulang kerja itu. Benar, aku lupa. Maaf ya, sini biar ku cium seluruh wajah, ujar Lars dengan terkekeh. Lita langsung mendongakkan wajahnya, menyambut dengan senyum lebar setiap ciuman yang diberikan Lars pada kedua pipi, mata, dan juga yang terakhir adalah bibirnya. Hanya kecupan saja, tapi mampu mengembalikan senyuman Lita kembali yang tadinya cemberut karena dilupakan Lars. Sudah ya, sekarang jawab aku. Kamu sudah makan atau belum, sayang? Tanya Lars dengan intonasi nada yang serius. Dia tahu kebiasaan Lita yang tidak akan makan jika tidak makan bersama dengannya, maka Lars bertanya seperti itu, takut jika istrinya itu menahan lapar hanya untuk menunggu dia pulang dan makan bersama. Dengan cengiran, Lita menjawab, belum hehe, aku menunggu Mas Lars karena ingin makan bersama. Mas Lars juga pasti belum makan kan? Mandilah dulu, aku akan menyiapkan makanannya ke bawah. Lars mendengus sebal. Lelaki itu mencubit gemas pipi milik istrinya, kamu ini kebiasaan ya, udah aku bilang jangan sampai telat makan. Lain kali kalau aku pulang telat, pastikan kamu harus sudah makan. Jangan sampai melewatkan jam makan kamu cuma gara-gara aku. Jangan marah, aku cuma mau makan berdua saja sama kamu, gumam Lita dengan mata yang berkaca-kaca. Dia mengira jika Lars tengah memarahinya karena tidak makan malam. Lars menghela napas berat, tidak marah, aku ini khawatir sama kamu, Ta. Gimana kalau misalnya sekarang aku tidak pulang ke kantor? Apa kamu bakal tidur dalam keadaan perut kosong? Ih, memangnya kamu niat nggak pulang malam ini? Kamu mau tidur di mana? Tuh kan, kamu mengalihkan pembicaraan. Bukan begitu maksudku, Lita. Iya, maaf ya. Lain kali aku bakal makan duluan kalau Mas Lars pulangnya malam. Tapi aku nggak yakin bisa, soalnya ini keinginan adik bayi juga yang pingin makan barengan Mas Lars terus, ujar Lita sambil membenarkan letak tangannya di leher Lars. Ya sudah, kamu tunggu di bawah ya. Nanti kita makan bersama. Lita hanya bergumam mengiyakan saja, namun tidak dengan tubuhnya yang masih betah berada di pangkuan Lars saat ini karena lelaki itu sekarang tengah duduk di tepi tempat tidurnya.
Lars sontak terkekeh melihat kelakuan Lita itu, kamu nggak mau lepas. Gimana aku mandinya kalau kamu masih betah pelukin aku gini, sayang? Emangnya Mas nggak bau? Enggak. Parfum Mas kalau baru pulang kerja makin wangi keciumnya. Bentar lagi ya Mas. Pinta Lita yang sukses membuat tawa Lars lepas. Enggak bau nih seriusan. Kemarin-kemarin siapa ya yang nggak mau dekat-dekat sama Mas gara-gara bau? Kok sekarang nempel banget sih? Lars meledek istrinya itu, membuat Lita mencebik kesal. Ish, itu kan kemarin. Lagian bukan kemauan aku juga, Mas. Jadi siapa? Adik bayi lagi. Lars berusaha menahan tawanya ketika melihat raut wajah Lita yang merajuk kesal kepadanya karena dia ganggu acara bersandar ria pada dada bidang miliknya. Ish, iya loh. Kenapa nanyanya kayak ngeledek gitu? Mas Lars nggak percaya. Lars mengangguk-anggukkan kepalanya, percaya kok, kalau gini berarti aku harus waspada ya. Adik bayi kemungkinan bakal jadi sainganku nih buat dapat perhatian kamu. Ngaco deh kamu, Mas. Udah ah, aku mau ke bawah dulu. Sana mandi atau nggak ganti baju aja soalnya udah malam juga sih. Tapi kalau mau mandi, aku udah siapin air angetnya, ujar Lita yang kali ini beneran bangkit dari pangkuan Lars. Lars tersenyum melihat tingkah istrinya itu, tapi sebelum Lita keluar dari kamar mereka, wanita itu berkata dengan tangan yang menunjuk tempat tidur. Mas Lars pakai piyama yang sudah aku siapkan ya. Pokoknya harus pakai piyama itu karena aku sudah mempersiapkannya. Jangan sampai nggak pakai. Kalau nggak pakai, nanti aku bakal ngambek, daoh. Lars melirik ke arah yang Lita tunjuk sebelumnya. Dan mata lelaki itu sontak membulat terkejut ketika melihat piyama yang dimaksud Lita adalah piyama berbulu dengan bahan yang tebal. Lars menelan ludahnya susah payah. Kenapa harus piyama ini? Piyama biasa saja selalu dia buka ketika tengah malam karena dia lebih nyaman tidur tanpa atasan yang membuat tubuhnya tidak kepanasan. Tapi ini Lita malah memintanya memakai piyama bahkan dengan bahan tebal dan berbulu. Dapat Lars bayangkan sepanas apa nanti malam jika dia menggunakan piyama itu. Seketika Lars dilanda kebingungan. Jika dia tidak menuruti apa yang Lita mau, nanti wanitanya itu akan marah. Secara, tadi saja Lita sudah memperingatkannya untuk memakai piyama yang wanita itu sudah pilihkan atau Lita akan marah. Tapi jika Lars pakai piyama itu, maka dia akan tersiksa karena kepanasan. Aku harus bagaimana? Semenjak hamil, permintaan Lita jadi aneh-aneh. Lars menuruni tangga rumahnya. Piyama yang telah Lita siapkan dia pakai, namun pada bagian baju tidak dia kancingin hingga tubuh tegap dengan perut yang terbentuk itu terlihat mengintip malu-malu dari bahan pakaian tebal yang dipakainya. Dari arah dapur, Lita yang menyadari kehadiran suaminya itu lantas tersenyum lebar. Dia menyambut Lars dengan senang karena pria itu mau memakai piyama yang sudah dia siapkan meskipun piyama itu bagian atasnya tidak terkancingin. Papa beruang. Seru Lita seraya menyambut suaminya itu dengan pelukan. Lagi-lagi wanita itu membenamkan wajahnya pada dada bidang sang lelaki. Menghirup aroma sabun yang terasa memabukkan. Papa beruang. Siapa? Mas Papa beruangnya? Tanya Lars dengan raut wajah bingung namun tetap menerima pelukan dari istri tercintanya itu. Lita mengangguk hingga rambut panjangnya itu ikut bergoyang ketika kepalanya bergerak. Hal itu lagi-lagi membuat Lars merasa gemas dengan istrinya itu. Iya. Mas Lars itu papa beruang, lalu aku mama beruangnya dan adik bayi nanti akan jadi bayi beruang. Pokoknya kita akan menjadi keluarga beruang, Lita menjelaskan pada suaminya itu yang membuat Lars tertawa. Ya ampun, lucu banget sih. Tapi kenapa harus beruang? Kenapa tidak kucing atau singa? Lita kembali menggelengkan kepalanya, no, itu tidak cocok dengan Mas Lars. Aku masih ingat bagaimana dulu Mas Lars ketika masih pura-pura idiot.
Mas Lars sangat lucu dan setiap aku menatap mata Mas Lars yang sedang berpura-pura itu, aku selalu teringat boneka beruang milik Saras yang dulu banyak sekali di kamarnya. Makanya kita ini akan menjadi keluarga beruang setelah kelahiran adik bayi. Saras. Kenapa tiba-tiba mengatakan namanya? Bingung Lars. Entahlah, aku teringat saja tiba-tiba, Kak. Tapi memang yang memiliki boneka beruang itu Saras. Aku kan tidak suka bermain boneka, alih-alih boneka, aku lebih suka menggambar dan juga membaca buku novel atau cerita, ujar Lita dengan jujur. Lars memilih mengangguk saja, dan keduanya kini berjalan ke arah meja makan. Lita duduk di samping suaminya setelah menyiapkan makanannya. Makan yang banyak, sayang. Kamu tidak ingat ya apa kata dokter mengenai berat badan kamu itu? Iya, aku tidak mungkin lupa mengenai apa yang dokter katakan, apalagi itu menyangkut bayi yang sedang aku kandung, jawab Lita yang kemudian menyuapkan nasi itu ke dalam mulutnya. Bagus, pokoknya kamu dan adik bayi harus sehat-sehat. Jangan memikirkan apapun, biar aku saja yang tanggung semuanya. Tentu saja, aku akan menuruti apapun yang suamiku inginkan, ujar Lita dengan tersenyum tulus. Dalam hati, lagi-lagi dia merasa beruntung karena mendapatkan suami sebaik Lars di kehidupannya ini. Meskipun awalnya mereka menikah karena sebuah perjodohan yang sebenarnya bukan untuk Lita, tapi takdir Allah memang tidak pernah salah. Dia dikirimkan lelaki sebaik dan sepengertian seperti Lars, meskipun awalnya sempat diuji terlebih dahulu oleh Lars dengan cara lelaki itu yang berpura-pura seperti orang idiot. Tapi pada dasarnya, Lita yang memiliki hati tulus hingga membuat Lars malah jatuh hati dan akhirnya membongkar semua rencananya pada Lita. Coba saja jika saat itu Saras yang tetap menjadi calon istri dari Lars, mungkin saat ini Lita masih hidup seorang diri tanpa pasangan atau mungkin juga Lita pada akhirnya akan menerima cinta Alaska untuknya dan dia tidak akan bertemu dengan kakak kandungnya yang berbeda ibu seperti Siska. Alessi duduk termenung di kamarnya. Setelah kemarin untuk pertama kalinya dia mendapat penolakan dari Sky, padahal biasanya lelaki itu yang selalu mengejar-ngejar dirinya. Gadis itu jadi sering termenung memikirkan kemungkinan perubahan sikap dari lelaki yang menyukainya itu. Dan karena hal itu pula membuat ibu dari Alessi merasa curiga. Maka dari itu, disinilah wanita parubaya itu berada. Dalam kamar anak gadisnya yang sejak seharian tadi mengurung diri di kamar. Dengan usapan lembut tangan wanita parubaya itu menyentuh rambut blonde milik putrinya. Itu adalah warna rambut aslinya yang sama persis dengan milik suaminya. Ada apa sayang? Kenapa kamu terlihat sedih? Seharian ini juga kamu lebih sering di kamar. Tidak keluar dengan teman-teman kamu. Dengan lembut sang ibu bertanya, membuat Alessi yang tengah terbaring telungkup itu mendongak untuk melihat wajah ibunya. Hari ini kelas online, jadi Lesi tidak datang ke kampus dan sedang malas juga untuk keluar, Ma. Mama jangan khawatir. Lesi baik-baik saja kok, hanya ada sedikit saja yang mengganggu pikiran Lesi, ujar gadis itu dengan tersenyum tipis. Namun seorang ibu itu serba tahu, bahkan jika putrinya tengah menyembunyikan sesuatu kebohongan darinya ataupun menyembunyikan masalah. Kenapa? Ceritakan sama Momi. Momi perhatikan, kamu jadi mulai murung minggu-minggu ini. Apa ada yang salah, Alessi? Jangan bersedih begitu, Momi jadi ikutan sedih melihatnya, apalagi saat kamu seperti tidak semangat dan murung. Alessi menghela napas. Gadis cantik itu bangkit kemudian dari posisi tidurannya. Mom, bagaimana rasanya jatuh cinta? Ketika pertanyaan itu meluncur, alis sang ibu terangkat sebelah. Menatap bingung pada putrinya itu. Kenapa bertanya seperti itu? Putri cantik Momi ini sedang mengalami jatuh cinta ya? Dengan nada meledek sang ibu bertanya, membuat Alessi menundukkan kepalanya. Ih, kok Momi malah balik nanya? Jawab dulu pertanyaan Lesi, Mom. Bagaimana rasanya jatuh cinta?
Apakah dulu jantung Momi juga selalu berdetak kencang ketika berada di dekat Papa? Dan apakah Momi selalu merasa senang saat bersama Papa? Wanita parubaya itu sontak tersenyum, matanya menerawang jauh sebelum akhirnya mulai bercerita pada anak gadisnya yang kini sudah mulai merasakan yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta itu menyenangkan, Nak, tapi jika orang yang kita sukai juga sama-sama jatuh cinta dengan kita. Jika hanya satu orang saja yang jatuh cinta, bukan rasa senang yang didapat, melainkan rasa sakit dan derita. Momi benar-benar merasa beruntung karena jatuh cinta pada papa kamu dan juga dicintai balik oleh papa kamu itu. Dulu yang pertama jatuh cinta adalah Momi, dengan bermodalkan tekad Momi menghampiri papa kamu yang sedang bersama teman-temannya dan mengutarakan perasaan Momi. Saat itu bukan hanya jantung Momi saja yang berdetak kencang menunggu jawaban dari papa kamu, tapi kaki Momi juga rasanya sangat lemas seperti jeli. Memikirkan kemungkinan papa kamu akan menolak Momi, tapi sepertinya dugaan Momi saat itu salah. Papa kamu menerimanya dan anehnya setelah mendapat papa kamu sebagai orang yang Momi cintai, jantung Momi malah semakin berdetak kencang setiap berdekatan dengan papa kamu itu hingga Momi sempat berpikir mungkin jantung Momi akan keluar dari tempatnya jika terus seperti ini. Tapi ternyata papa kamu juga merasakan hal yang sama seperti Momi. Intinya, Nak, jika kita memang menyukai seseorang, kita harus berani mengungkapkan perasaan kita itu pada orang tersebut. Jangan takut untuk mengungkapkannya karena selagi masih ada kesempatan, maka gunakan kesempatan itu. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari, Nak. Mendengar semua nasihat yang diberikan oleh ibunya itu lantas membuat Alessi terdiam dengan raut wajah yang semakin sedih. Kenapa, Nak? Kamu sungguh sedang jatuh cinta ya? Siapa lelaki yang kamu sukai? Apakah Nak Sky? Terselip nada antusias dari pertanyaan Mominya itu saat menyebutkan nama Sky. Dan Alessi lantas menganggukkan kepalanya dengan lesu lalu tersenyum kecut. Benar, aku jatuh cinta, tapi sepertinya aku telah terlambat untuk menyadarinya. Hari pertunangan yang direncanakan kakek Maxim pun tiba. Sky dengan pakaian formalnya terlihat tampan. Sesuai rencana dari kakek Maxim, nanti dia akan menelpon Alaska dan berpura-pura untuk memancing lelaki itu agar marah dan datang ke tempat pertunangannya saat ini. Ketika Alaska datang nanti, lelaki itu akan melihat bagaimana Siska, gadis yang dia cintai itu memakai cincin pertunangan di jemarinya. Tidak lama sambungan telepon pada Alaska itu tersambung. Sky langsung berkata dengan nada menyebalkan ketika Alaska bertanya siapa dirinya. Secara sebelumnya Alaska tidak pernah menyimpan nomor telepon Sky, bahkan mungkin dia tidak tahu. Kamu tidak mengingat suaraku, Alaska? Keheningan melanda ketika Sky bertanya demikian, lalu tidak lama terdengar helaan napas dari Alaska. Mau ngapain kamu telepon saya? Udah puas kamu rebut wanita saya, hah? Dasar lelaki tidak tahu malu, kamu begitu egois dengan mementingkan kebahagiaan kamu sedangkan Siska menderita. Dengan ini, Sky, Siska itu tidak mencintai kamu. Jangan egois dengan memaksakan perasaan kamu pada Siska. Dia tidak mencintai kamu, ujar Alaska dengan panjang lebar. Sky yang mendengar perkataan itu lantas memutar bola matanya malas. Dia juga tahu kali jika Siska tidak mempunyai perasaan padanya, dan lagi ini kan hanya drama yang dibuat kakek Maxim. Jika tidak sedang berdrama, mungkin Sky akan marah karena Alaska mengatai dirinya egois karena tidak mementingkan perasaan Siska. Jangan banyak bicara, Alaska. Aku sedang tidak mau mendengar ceramah dari siapapun. Kenyataannya saat ini kamu telah kalah telak dariku. Oh iya, hampir saja aku lupa mengatakan tujuanku menelepon kamu sekarang untuk apa. Saya tidak tertarik, akan saya tutup teleponnya. Sky menyeringai. Sebelum Alaska menutup teleponnya, pria itu berkata, yakin kamu tidak tertarik? Bagaimana jika aku mengatakan ini tentang Siska?
lebih tepatnya tentang pertunanganku dengan Siska. Jika kamu ingin melihat Siska untuk terakhir kalinya sebelum gadis itu menjadi milikku, maka datanglah ke lokasi yang aku kirimkan. Hari ini kami berdua akan bertunangan. Sebelum terdengar umpatan dari Alaska, Sky buru-buru memutuskan panggilan teleponnya. Ketika akan menaruh ponselnya, Sky dikejutkan dengan kehadiran Siska yang secara tiba-tiba kini berada di hadapannya dengan jarak yang super dekat. Refleks tangan Sky terangkat untuk menyentil dahi Siska hingga membuat gadis itu mundur dengan ringisan yang terdengar keluar dari mulutnya. Kebiasaan. Ngagetin orang aja, Sky mendengus kesal. Ya nggak harus lu sentil juga kali jidat gue. Sakit nih. Keluh Siska seraya mengusap jidatnya yang memerah itu. Lebay, ngapain di sini? Bukannya kamu lagi siap-siap di make up? Siska menyengir lalu berkata, udah selesai, gimana? Gua cantik nggak, Sky? Cantik lah, kan lu cewek, jawab Sky dengan asal, membuat Siska mendengus. Oh iya, tadi bagaimana? Apa yang Alaska ku katakan? Apakah dia mau datang? Dia merespon ucapan kamu seperti apa? Berbagai pertanyaan beruntun Siska ajukan pada Sky yang menatap dirinya dengan datar. Dia menceramahiku dan juga akan mengumpat padaku. BTW, apa-apaan panggilan Alaskaku itu? Memangnya kakek Maxim sudah setuju dengan hubungan kalian? Kayak yang bakal direstuin kakek Maxim aja, ujar Sky dengan nada meledek yang sukses membuat tangan Siska melayang untuk mendarat di pundaknya dengan suara yang keras. Sakit woi. Ia lagian ngomongnya suka sembarangan aja. Emangnya kalau kakek Maxim nggak ngerestuin kamu mau ngelanjutin pertunangan pura-pura kita jadi pertunangan beneran? Mau aja sih, jawab Sky dengan santai yang membuat Siska seketika menoleh dengan mata yang terbelalak karena terkejut. Yang bener aja kamu, Sky. Bukannya kamu bilang kalau kamu udah punya cewek gebetan? Kenapa tiba-tiba ngejawab kayak gitu? Gua cuma bercanda doang, oi, tadi tuh. Melihat Siska yang terlihat panik ketika mendengar ucapannya itu, membuat Sky menghela napas berat. Lelaki itu memilih mendudukkan tubuhnya di sofa lalu menjawab pertanyaan Siska barusan. Ya memang punya sih, tapi kemungkinan nasib percintaanku berhasil itu tidak sebesar presentase kamu. Aku bahkan tidak tahu jika dia punya perasaan yang sama padaku juga atau tidak, dengan lesu Sky berkata. Maksudnya bagaimana? Tanya Siska bingung, pasalnya Sky ini benar-benar tertutup soal pendekatannya dengan gadis yang disukai. Bahkan sampai sekarang saja Siska tidak tahu bagaimana bentukannya dari gadis yang Sky sukai. Sudahlah, tidak perlu membicarakan soal aku lagi. Kembali ke tempat kamu sebelumnya sana. Jika kakek tahu kalau kamu kesini diam-diam bisa kena marah nanti, peringat Sky. Ish kan, kebiasaan lu tuh selalu aja ngalihin pembicaraan kalau gua nanya-nanya soal gebetan lu itu. Kenapa sih emangnya? Gebetan lu itu rivalnya gua bukan makanya lu nggak mau ngasih lihat bahkan ngomongin gebetan lu itu di depan gua, ucap Siska. Ya emang sih, celetuk Sky hingga membuat Siska yang mendengarnya terkejut. Hah? Seriusan lu jatuh cinta sama rival gua sendiri? Coba beritahu aku siapa nama gadis itu. Sky mendengus, nggak usahlah, nanti kalau udah waktunya juga kamu bakal tahu sendiri, ujar Sky membuat Siska mendengus kesal. Yang lelaki itu katakan mengenai Alessi yang merupakan rival dari Siska itu benar adanya. Dulu saat pertama kali masuk kuliah, itu adalah zaman-zaman di mana Siska yang masih suka mencari keributan, dan orang yang menjadi sasaran Siska saat itu adalah Alessi. Entah bagaimana caranya Sky menjadi dekat dengan Alessi karena satu malam di mana pertemuan kolega bisnis ayahnya dilaksanakan. Dan sampai saat ini Sky masih menganggap jika pertemuan itu adalah takdir yang Tuhan berikan untuknya menemui wanita seperti Alessi. Setelah keluarnya Siska dari ruangan di mana Sky berada saat ini, secara tiba-tiba saja ponsel Sky berbunyi dengan nyaring.
Kening Sky berkerut ketika melihat nama penelepon yang tertera di ponselnya itu. Mama Seira. Itu adalah nama dari ibunya Alessi, tapi yang membuat Sky bingung kenapa ibunya Alessi itu menelpon dirinya. Tidak biasanya, dan rasanya sekarang perasaan Sky tidak enak. Halo Ma, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Sky setelah mengangkat panggilan telepon itu. Di seberang telepon sana terdengar suara isakan kecil dari Mama Seira membuat Sky menjadi panik seketika. Ada apa Ma? Kenapa Mama menangis? Tanya Sky dengan khawatir. Dia sudah lumayan dekat dengan Mama Seira hingga tidak canggung lagi untuk memanggilnya dengan sebutan Mama, lagi pula itu juga merupakan permintaan dari Ibunda Alessi sendiri. Sky. Tolong Mama, tolong datang ke rumah sakit ini. Hah? Siapa yang sakit? Mama sakit. Aku otu ke sana, tunggu ya, Ma. Bukan Mama yang sakit, tapi Alessi. Anak Mama yang sakit, Sky, tolong ke sini. Dari tadi dia terus manggilin nama kamu terus, ujar Seira.